Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati MPPM selaku dosen mata kuliah e-Government, teman-teman kelas 3B dan audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arlaida Nurhaliza Lubis dengan NIM 666120031 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-Government, tahap-tahap e-Government, digital divide dan hambatan dalam e-Government dengan lokus Mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Video ini dibuat dalam pemenuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah e-Government. Adapun terkait e-Government, di mana menurut Departemen Media Komunikasi Informasi Samudra Wibawa pada tahun 2009, mendefinisikan e-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintahan Indonesia, yaitu go.id. Go ini adalah government, ID adalah Indonesia. E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien dan efektif. Produk dari e-Government ini dapat berupa website maupun aplikasi yang dapat di-download pada handphone, laptop maupun komputer. Kemudian manfaat dari pengembangan e-Government sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri. Kemudian juga menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat mengakses informasi secara cepat dan tepat serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Adapun terkait BPJS Kesehatan dan Mobile JKN, di mana BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan ini juga menjalankan fungsi pemerintah atau governing function di bidang pelayanan umum atau public service. Jadi dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Bentuk dari e-Government ini dari BPJS Kesehatan dapat diakses melalui website bpjskesehatan.go.id dan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini merupakan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau Apple Store, di mana pengembangan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile ini merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses berbagai macam informasi terkait program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun. Berikut ini adalah bentuk dari website dari BPJS Kesehatan, bpjs-kesehatan.go.id. Kemudian yang samping ada aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple Store. Pertama yaitu kita mendownload melalui Play Store atau App Store, menulis Mobile JKN. Jika sudah di-download langsung dibuka aja. Lalu kita akan diminta untuk masukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor NIK pada KTP, kemudian password dan nomor CAPTCHA. Tetapi jika belum punya akun JKN Mobile ini, kalian dapat daftar menggunakan nomor JKN KIS, memilih yang kedua, atau jika belum punya BPJS Kesehatan bisa pilih yang pertama. Kemudian jika sudah masuk ke halaman pertama, halaman home ini tersedia terkait info peserta, kemudian kita juga dapat mengubah data peserta, kemudian ketersediaan tempat tidur, pendaftaran pelayanan, premi, konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, program relaksasi tunggakan, kemudian obat ditanggung, riwayat pelayanan, kemudian catatan pembayaran, kemudian informasi dan pengaduan, kemudian pendaftaran peserta baru, kemudian juga terkait info dari JKN, pembayaran, lokasi, screening COVID mandiri, dan screening kesehatan. Kemudian fitur selanjutnya yaitu terkait berita-berita mengenai BPJS Kesehatan atau yang disebut juga Jamcast News. Kita dapat mengakses berita yang valid, hanya tinggal sekali klik saja. Maka akan keluar beritanya. Kemudian selanjutnya terdapat kartu elektronik, di mana kita dapat melihat fisiknya. Jadi jika kita ketinggalan kartu, kita dapat menunjukkan kartu elektronik ini, di mana pada Mobile JKN ini semua anggota keluarga yang terdaftar itu dapat dilihat kartu pesertanya. Terutama pada anggota keluarga yang terdaftar dalam keluarga ASN, TNI maupun Polri. Kemudian selanjutnya yaitu ada fitur FAQ atau Frequently Asked Question, di mana kita dapat melihat informasi-informasi yang sering ditanyakan dan terdapat jawabannya. Jadi kita langsung aja klik contoh satunya dan akan keluar jawaban dari yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada profil, di mana kita dapat mengubah password, kemudian simpan data username, jadi saat login tidak perlu memasukkan nomor lagi, langsung login. Kemudian login dengan menggunakan sidik jari, kemudian notifikasi dan logout.
Kemudian selanjutnya ada tahap-tahap dalam e-government dan syarat tahap e-government yang baik. Yang pertama ada tahap informasi dengan syarat tahap informasi yang baik. Yang pertama adanya FAQ atau Frequently Asked Question, kemudian adanya versi bahasa Inggris, kemudian diupdate maksimal 2 minggu sekali. Yang keempat adanya hypertext atau hyperlink, kemudian yang terakhir adanya kontak person. Kemudian yang kedua ada tahap komunikasi, syaratnya yaitu adanya feedback atau balasan oleh pihak provider atau lembaga terkait maksimal 2 minggu setelah kita mengirimkan pesan atau mengirimkan keluhan. Kemudian yang ketiga tahap transaksi, di mana syaratnya adanya pembayaran online dari beberapa metode pembayaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat tahap metadata, yaitu syaratnya tidak ada batasan dengan e-gov lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Namun sayangnya pada tahap metadata ini, Indonesia belum mencapai tahap tersebut. Tahap dan syarat tahap pada aplikasi mobile JKN, di mana tahapnya ada 4. Yang pertama tahap informasi, syaratnya yang pertama adanya FAQ atau Frequently Asked Question, jadi kita bisa langsung aja klik fitur FAQ yang ada di aplikasi mobile JKN. Kemudian yang kedua, versi Inggris. Pada aplikasi ini belum ada versi Inggrisnya, tetapi pada website BPJS Kesehatan sudah terdapat English versionnya. Kemudian yang ketiga, yaitu diupdate maksimal 2 minggu sekali. Tetapi aplikasi ini terakhir diupdate pada tanggal 13 September 2021, yang dimana sudah hampir 1 bulan belum diupdate. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya hypertext atau hyperlink, yang dimana kita dapat melihat langsung contohnya yaitu pada fitur lokasi, dimana fitur lokasi ini langsung mengarah ke Google, dimana terdapat Vaskes 1 dan rumah sakit yang tersedia. Kemudian yang terakhir terdapat kontak person, yang dimana kita dapat melihat langsung melalui fitur informasi dan pengaduan. Dikatakan bahwa kita bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan di 1500-400, atau kita bisa langsung menghubungi pihak call center melalui formulir pengaduan keluhan atau permintaan informasi. Kemudian juga kita dapat menghubungi kontak person melalui email keluhan.mobile@bpjskesehatan.go.id. Kemudian selanjutnya yaitu tahap komunikasi, yaitu syaratnya adanya feedback atau balasan oleh pihak provider terkait maksimal 2 minggu. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk melaporkan pengaduan terkait aplikasi mobile JKN ini melalui fitur informasi dan pengaduan, di mana saya mengirimkan pada tanggal 7 bulan 10 2001 pagi hari, dan pada sore hari sudah dibalas oleh pihak BPJS Kesehatan atau pihak mobile JKN. Kemudian saya coba kembali pada hari esoknya, tanggal 8 Oktober 2021, dan sama, tidak sampai 24 jam pesannya sudah dibalas. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahap transaksi, di mana adanya pembayaran online dari beberapa metode pembayaran. Di sini ada fitur pembayaran, yang dimana fitur pembayaran ini membuat semakin lebih mudah dengan banyaknya metode pembayaran yang disediakan. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Tokopedia, dan menggunakan kartu kredit. Namun, pembayaran ini tidak langsung connect dengan aplikasi-aplikasi atau provider pihak ketiga yang terkait. Di sini hanya ada cara bagaimana kita membayar premi asuransi pada BPJS Kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap metadata. Tahap metadata ini belum ada pada electronic government di Indonesia, sehingga pada mobile JKN ini belum tersedia sampai tahap metadata. Jadi dapat disimpulkan pada aplikasi mobile JKN ini, pada tahap informasi harus lebih diperhatikan kembali dan diperbaiki, karena terdapat syarat yang belum terpenuhi. Diharapkan pihak provider atau lembaga terkait dapat mengupgrade aplikasi mobile JKN ini sehingga memenuhi syarat-syarat tahap pada electronic government. Kemudian yang selanjutnya ada digital divide dan solusi. Digital divide ini sering disebut dengan kesenjangan digital, yang merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan atau kesenjangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Dalam penggunaan aplikasi mobile JKN ini dapat dilihat gap antara pengguna di daerah pusat kota dengan yang bukan di pusat kota atau di daerah-daerah. Hal ini diakibatkan karena adanya kendala jaringan kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini. Kemudian solusi dari permasalahan digital divide pada lokus ini yaitu yang pertama, diperlukannya pemerataan infrastruktur teknologi, jadi tidak hanya di pusat kota saja, tapi yang bukan di pusat kota juga merata infrastruktur teknologinya. Kemudian yang kedua, ditambahnya pendanaan bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, diperlukannya pembekalan ataupun sosialisasi kepada masyarakat secara merata terkait fungsi, penggunaan, dan manfaat dari aplikasi mobile JKN sendiri. Selanjutnya terdapat hambatan dalam e-government dan lokus. Lokus ini adalah BPJS Kesehatan dan mobile JKN, di mana
hambatan yang pertama yaitu terkait infrastruktur, masih terbatasnya hardware, software, dan jaringan. Dalam lokus ini, banyak daerah yang masih terkendala jaringan karena lokasi daerah yang sulit terjangkau dan sulit untuk membangun infrastruktur terkait jaringan. Kemudian hardware, yaitu sarana dan prasarana pendukung untuk tenaga kerja yang masih kurang memadai. Kemudian hambatan yang kedua yaitu sumber daya manusia. SDM ini masih terbatas dan masih sedikit yang menguasai terkait teknologi informasi dan komunikasi. Dalam lokus, masih banyak tenaga kerja kesehatan khususnya dalam bidang administrasi yang belum paham dan mengalami kesulitan dengan penggunaan sistem elektronik sendiri. Kemudian hambatan yang ketiga, hukum dan peraturan pemerintah, di mana masih ada peraturan atau regulasi yang lemah atau belum tepat. Dalam lokus ini masih sekali rentan terkait regulasi peraturan pemerintah penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE dan peraturan Menkominfo sendiri terkait perlindungan data pribadi yang rentan mengalami kebocoran. Kemudian selanjutnya budaya organisasi, di mana terjadinya perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi penggunaan electronic government. Dalam lokus ini tidak semua fase pertama mensupport adanya penggunaan elektronik yang dimana mereka lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan paper base. Kemudian yang terakhir, komitmen pimpinan, di mana arah perkembangan dan kemajuan e-government melihat bagaimana pimpinannya bertindak. Dalam lokus ini, support dan arahan dari pimpinan seperti Pemda dan Dinkes Kesehatan adalah hal yang penting dalam pengembangan dan kemajuan electronic government. Kemudian yang terakhir, terdapat solusi hambatan, yang dimana solusi ini bertujuan untuk mencapai tahap metadata pada electronic government Indonesia. Yang pertama terkait infrastruktur, di mana solusinya yaitu pemerataan dan peningkatan terkait jaringan di daerah-daerah yang belum terjangkau seperti pembangunan tower atau menara jaringan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, yang solusinya dapat dilakukan melalui training atau pelatihan kepada tenaga kerja khususnya staf administrasi dan tata usaha. Kemudian yang ketiga, pada hukum dan peraturan pemerintah solusinya yaitu ada beberapa peraturan atau regulasi terkait yang masih harus direvisi ataupun dikembangkan kembali. Kemudian pada hambatan yang keempat, kita dapat memberikan solusi yaitu melakukan brainstorming untuk mengubah cara pandang terhadap pengembangan dan kemajuan e-government, mengubah budaya dari paper based menjadi electronic based. Kemudian yang terakhir, para pejabat tinggi pusat memberikan arahan dan support kepada kepala daerah serta dinas daerah terkait. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.